perempuan, dan kemudian ke dalam tanduk juga dimasukkan sejumlah uang sebagai bentuk penghormatan. Sedangkan selanjutnya setelah keluarga perempuan menerima hula-hulanya, maka berikutnya giliran keluarga pengantin pria Situmorang menerima hula-hulanya juga, dan juga cukup banyak hula-hulanya yang diundang, dan seluruh unsur itu harus ada sehingga terasa betul bahwa dalam upacara perkawinan adat Batak tidak boleh ada unsur yang kosong, semua harus ada yang menjadi tali temali satu kesatuan sehingga seluruh peristiwa adat berlangsung dengan baik. Kalau dilihat pengantin ini sudah agak jauh dari Batak karena sudah modern barangkali jika di ibu kota negara, tapi kelihatan cantik sekali dan anggun. Ini adalah sama seperti yang saya ceritakan tadi, masih peristiwa menerima para tamu dan undangan dari pihak keluarga lelaki atau Situmorang. Jika tadi saya sebutkan Panjaitan punya hula-hula yang diundang sesuai dengan aturan adat mereka, Situmorang juga begitu. Maka satu-satu diterima oleh keluarga ini. Selain beras, dalam tanduk juga membawa ikan mas seperti terlihat dalam gambar. Untuk memastikan hula-hula misalnya, hula-hula Panjaitan itu mulai dari hula-hula batubara, tulang siagian, sian huta gurgur, wona tulang marpaung bagasan, tulang rorobot tambunan sungai, hula-hula marha maranggi tampu bolon, hula-hula anak manjai huta gaol, lumen raja, dan silalahi. Nah, sedangkan di hula-hula Situmorang juga banyak sekali yang mereka sedang menerima, yaitu hula-hula Siregar, Naiborhu, tulang sinaga, bona tulang sinaga, tulang rorobot siburian, hula-hula marha maranggi sinaga, sinaga dan sianipar, hula-hula anak manjai munte, sianturi, dan napitupulu. Mereka masuk ke dalam ruangan diiringi dengan musik Batak yang khas, dengan riang gembira, senyum, dan kelihatan banyak sekali ikan mas yang diterima sebagai kewajiban yang diundang. Ya, ada yang bawa beras atau tanduk, ada juga yang membawa deke, baik keluarga Panjaitan maupun keluarga Situmorang. Dari sekian banyak upacara adat Batak yang bisa memakan 5-7 jam, peristiwa menerima tamu dan undangan itu adalah sebuah peristiwa yang memakan waktu cukup panjang, dan mereka akan mengambil tempat di tempat duduk yang sudah disediakan dengan makanan yang sama dan serata semua, itu terlihat. Yang sudah datang dia mereka duduk. Ini luar biasa karena anak-anak muda sudah mulai aktif lagi atau ikut dan tertarik budaya Batak ini. Sesuatu yang sulit kita temukan dalam peristiwa adat Batak karena biasanya didominasi oleh para orang tua. Jika keluarga perempuan menerima tamu undangannya, maka keluarga lelaki berada di atas panggung. Jika keluarga di atas panggung, di bawah adalah lelaki, keluarga perempuan di atas panggung. Sekarang adalah peristiwa yang unik dan menakjubkan sekali. Ini yang disebut dengan saling memberi menyampaikan penghormatan kepada sesama keluarga pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Yang pertama ini terjadi adalah keluarga Situmorang menyampaikan, dalam bahasa Batak disebut tudu-tudu si panganon, terdiri dari kerbau yang besar sekali, kepada keluarga Panjaitan sebagai yang mempunyai pengantin anak perempuan. Inilah caranya orang Batak menghormati adat budayanya. Pihak
pihak keluarga lelaki lebih dahulu menyampaikan tudu-tudu si Panganon ini dengan kata-kata bijak yang telah disampaikan oleh protokol Situmorang. Sebaliknya, setelah ini selesai, pada saat yang bersamaan keluarga Panjaitan, dalam hal ini Parboru, menyiapkan ikan mas terlihat sebelah kiri dari kerbau yang besar itu. Dan sekarang keluarga Panjaitan sebagai yang memiliki anak perempuan menyampaikan ikan mas yang disebut Dike Siudurudur kepada keluarga Situmorang. Ini unik sekali, yang memberi tangannya memegang tampa itu di atas, sedangkan yang menerima tangan atau jarinya berada di bawah. Nah, ini kelihatan, ini yang memberi keluarga Panjaitan, sedangkan menerima tangannya di bawah. Itu artinya menerima. Ini indah sekali dan telah berlangsung sangat lama turun-temurun adat di Batak, dan ini pasti ada. Sebelum memulai acara adat, maka menyampaikan tudu-tudu si Panganon ini, yang laki menyampaikan berbentuk daging atau tadi itu kerbau, sedangkan yang perempuan menyampaikan ikan mas. Mereka bersalaman, artinya sudah saling menerima. Pemirsa, setelah selesai doa makan, tentu semua orang makan bersama di tempat yang sudah disediakan. Pada saat semua tamu dan undangan menikmati makanannya, tentu pembawa acara dari pihak Situmorang dan juga Panjaitan menyapa para tamu dan undangannya. Pada saat semua orang lagi bersantap makan, biasanya selalu diiringi dengan lagu-lagu yang disampaikan oleh penyanyi-penyanyi paling bagus suaranya dari tanah Batak. Di kali ini yang tampil mengisi ini adalah Style Voice Trio yang memang diundang khusus untuk itu dengan musik Korem Siombing, ada juga Ediman Panjaitan dan juga ada Bang Parlin Panjaitan. Mereka menghibur untuk acara ini, sehingga adat Batak tidak bisa dilepaskan antara adat, musik, dan bernyanyi. Jika kita mendengarkan suara sayup-sayup memanggil nama-nama itu adalah pembawa acara menyampaikan dan mengingatkan, menyapa seluruh tamu dan undangannya apakah sudah ada di tempat itu, dan juga menyampaikan terima kasih atas Dike Siuk atau ikan mas yang disampaikan tadi. Biasanya diumumkan kembali agar semua terang benderang mendengarkan bahwa ikan mas yang disampaikan telah diterima. Biasanya selalu dikatakan apabila ada yang belum sempat disebut namanya, panitia akan menerima untuk mengumumkan kembali untuk menghindari jangan-jangan sampai ada yang tidak disebutkan. Ini peristiwa yang unik sekali, lebih dari 800 sampai 1000-an orang makan bersama dengan menu dan yang sama semua. Pada saat makan seperti ini, keluarga lelaki dan keluarga perempuan pengantin seperti ini, keluarga perempuan Pak Panjaitan dan Ibu ini menyapa seluruh tamu dan undangannya untuk mengatakan, ayo mari makan, nikmatilah makanan kami. Ini menyapa, ini salah satu cara yang unik sekali karena dia harus menyapa para tamu dan undangannya yang kita sebut hula-hulanya itu. Sementara juga mendengarkan musik yang indah sambil menikmati makanan ini. Begitu juga keluarga Situmorang dari lelaki pengantin juga pergi ke tempat hula-hulanya dan menyapa para tamu dan undangannya dan persilakan makan yang enak. Ini salah satu peristiwa memang untuk bisa menyapa para hula-hulanya, karena setelah ini dia akan tinggal di podium depan dan sulit sekali bertemu bercakap-cakap. Ini kelihatan sekali Style Voice Trio bersama Ediman Panjaitan menghibur dengan menggunakan ornamen Batak. Ini musik yang mengiringi mereka atau tamu dan undangan makan bersama. Di adat Batak memang begitu.
belum dimulai pembicaraan jika belum makan. Jadi makan dulu, kenyang dan enak, baru memulai pembicaraan. Setelah selesai, kedua keluarga utama, baik dari pengantin pria dan pengantin perempuan, menyapa para hula-hula, tamu dan undangannya. Mereka kembali ke panggung dan kemudian juga tentu makan juga, sebab kalau mereka tidak makan lapar, nanti kasihan kalau berbincang-bincang masih perutnya lapar. Sekalipun klan Batak telah merantau jauh dari kampung halamannya di ibu kota negara, budayanya tidak mungkin hilang. Karena itu mereka selalu berupaya untuk melakukannya dan melakoninya dengan baik. Namun demikian di sana sini akan ada perubahan-perubahan kecil yang tak terhindarkan, sehingga memang terlihat lebih modern dan ornamen-ornamen Batak tidak lagi terlalu menonjol. Mungkin di lain kesempatan semua harus berpikir ulang untuk menggunakan ornamen-ornamen Batak sehingga dapat dinikmati oleh Batak itu sendiri dan juga masyarakat Indonesia yang lain. Ini adalah kekayaan yang luar biasa yang harus dikembangkan dan dijaga bersama. Ikon pengen maho maroha jala batun maradopona tua ayo ardala menghargai dingolumi agama dosi jujung maringin dirauha mangmo Saat makan dan ada nyanyi-nyanyi dan hiburan, petugas memotong-motong kerbau tadi yang terlihat sebagai yang disebut jambar, yang harus dibagikan kepada keluarga yang atau hula-hula yang diundang di situ secara adil dan sesuai dengan tata krama dan adat Batak. Jadi sambil makan dan juga mendengarkan musik, petugas yang sudah siap di situ akan membagi-bagikan dan memotong kerbau yang disampaikan oleh keluarga lelaki kepada keluarga perempuan untuk membagikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Ini peristiwa unik sekali. Setelah dipotong tadi, dibagi jambarnya, disampaikan kepada para pihak yang sudah disiapkan untuk itu. Selepas itu, maka selesai makan, para tamu dan undangan mulai memberi ucapan selamat kepada keluarga, dan itu tangan selalu keluar dari kantong atau dari tasnya untuk mengeluarkan amplop kepada yang di tempat yang sudah disediakan sebagai bentuk kalau dalam bahasa Batak disebut tumpah atau ya sumbangannya begitu, untuk membantu keluarga ini menyelenggarakan pesta perkawinan. Itu budaya Batak yang memang berlangsung secara lama sekali dan diikuti. Dan terlihat semua orang bersalaman selalu diiringi dengan musik dan lagu-lagu yang khas bercirikan Batak, dan kadangkala dipadu dengan lagu-lagu rohani, tapi tetap iramanya irama yang riang gembira. Sebaliknya, para tokoh-tokoh adat kedua belah pihak, baik dari keluarga Raja Situmorang maupun Raja Panjaitan, mengikuti dengan sesakma, memperhatikan dengan seksama satu demi satu acara sampai nanti kemudian memasuki acara demi acara berikutnya. Ini juga unik karena sudah ada foto-foto yang besar sebagai backdrop. Kalau di kampung halaman ini tidak ada, bukan karena tidak mau buat, karena memang nggak bisa nyetak juga.
Tapi di kota-kota besar ini sudah biasa terlihat. Ini seorang bapak nih, keluarga klan Panjaitan menerima jambar, dia senang sekali. Jakarta Selatan 2. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku Ini adalah para petinggi dan juga tadi ini penyanyi yang saya sebutkan. sayang Sekali disayang, hampir tidak mungkin budaya Batak kalau tidak ada musik. Tapi aku selalu ada. dianggap jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Dapat duit ada Glory, 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 haleluya. Saya ingin menjelaskan juga ini penyanyi ini ada tali-tali di kepalanya. Ini sudah lama sekali, ratusan tahun, jarang sekali orang Batak menggunakannya. Di zaman nenek moyang dan bahkan Sisingamangaraja sering memakainya. Sekarang anak-anak muda mulai mempopulerkan lagi. Ya, ini keluarga baik Situmorang maupun Panjaitan menerima tamunya, undangannya dengan riang gembira. Dari sekian banyak waktu yang habis dipakai menerima atau menggunakan ucapan selamat, termasuk memakan waktu yang juga cukup lama, karena tidak puas rasanya kalau tidak memberikan ucapan selamat secara langsung dan memberi salam dan juga menyampaikan amplop di tempat yang sudah disediakan. Satu hal yang patut dicatat adalah ketika para tamu undangan akan berucapan selamat, pengantin maupun keluarga lelaki dan keluarga perempuan berdiri dan terus menortor, menari, menebar senyum kegembiraan atas penyelenggaraan pesta itu dan ucapan selamat daripada tamu dan undangan dan hula-hulanya. Ya, itu terlihat di tangan ada amplop dan di depannya itu ada semacam bakul besar yang sudah dibungkus rapi tempat menerima amplop itu, yang nanti akan diserahkan kepada keluarga pengantin laki-laki. Barita malo marude malo musero tahe manganda sito del marca rocong malo ibu se marorangora ai moro i marende parjuji talu i komora situ morang situ morang situ morang situ morang ala situ ala rune situ morang Bang Andi situ morang arude rude itahe ala
Oino amonge Marjo kita baru dua orang nih. Ayo kita baru dua orang. Hey, oh, Rasma. Buat permain kami Boru Panjaitan sebagai adat tradisi kebiasaan di Situmorang. Para tamu dan undangan menyampaikan tupaknya atau amplop tadi untuk keluarga pengantin ini. Maka di depan pengantin itu ada sebuah tempat untuk menerima Pak amplop itu. Dan sekarang ada satu upacara yang unik dan selalu dilakoni, ialah memberi kesempatan kepada pengantin perempuan untuk mengambil amplop itu menjadi bagian dia, tapi hanya boleh menggunakan satu tangannya saja. Berapapun dapatnya, itulah yang akan menjadi miliknya, sebagai simbol dari keluarga ini, terutama keluarga lelaki Situmorang, untuk menjadi modal pertama memulai keluarga baru yang baru diberkati hari ini. Jadi itu adalah peristiwa penting. Kadang-kadang unik, bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak. Ini adalah simbol saja bahwa keluarga perempuan ini boleh mengambil tumpak yang begitu banyak itu sebelum diserahkan kepada keluarga Situmorang untuk diambil menjadi miliknya. Terlihat dia sumringah dan bingung. Nah, dia hanya boleh menggunakan satu tangannya. Nah, amplop yang dapatkan itu, berapapun itu, itulah yang menjadi modal dan simbolnya, diberikan kepada suaminya dan ditaruh di dalam kantong jasnya. Itu simbol saja bagi orang Batak untuk memulai sebuah keluarga baru. Biasanya itu juga momentum yang panjang. Sekarang kesempatan untuk mulai berbicara adat yang menjadi inti dari sebuah peristiwa perkawinan menurut adat Batak. Sebelum bercakap-cakap atau membicarakan hal-hal yang dianggap penting dalam hal ini, maka kedua belah pihak, Raja Situmorang dan Raja Panjaitan, saling menyapa kerabatnya. Peristiwa ini adalah mau memulai pembicarakan tentang yang disebut sinamot atau mahar atau nilai yang bisa diberikan oleh keluarga lelaki kepada keluarga perempuan. Ini adalah keluarga Situmorang, si Pituama, yang bertegur sapa sesama mereka untuk menyampaikan atau meminta persetujuan siapakah di antara mereka yang akan berbicara kepada Raja Panjaitan. Mereka saling menyapa dan kemudian memberi jawaban. Jawabannya selalu siapapun di antara kita semua sama, maka satu suara adalah suara Raja Situmorang. Begitulah mereka menghormati sesama atau dongat tubuhnya atau keluarga dekatnya. Ini juga memang memakan waktu karena harus disapa satu demi satu. Jadi kalau ini si Pituama itu artinya 7 bapak menjadi satu, maka ketujuh-tujuhnya harus saling memberi respon dan respect satu dengan lainnya untuk bersepakat menunjuk siapa yang menjadi juru bicara atau raja yang mewakili mereka bicara. Pada saat Situmorang sedang bertegur sapa, maka keluarga atau Raja Panjaitan sedang duduk di sebelah atau berhadapan-hadapan untuk menunggu gilirannya. Tabiasahon maamangin ang asa tertib kita asa boya kegelekta dohot wak kaulaw mauliate dohot hormat dita saluna songonima nang dihamuna uduran ni hula-hula nami dohot tulang nami hula-hula nami rajai siregar rajai nai borhu tulang nami rajai sinaga. Itu adalah raja atau juru bicara Situmorang yang mengajak seluruh keluarga Situmorang tertib untuk mulai bicara. Dia menyapa seluruh dongat tubuhnya dan juga hula-hulanya yang dia sebut satu demi satu untuk meminta izin memulai pembicaraan ini. Alala makatay na mahami do raja nulolonan Raja Panjaitan di jolo tok kamuna partogi di budi hamuna pargonggom di tongatong atong hamupan niroi
dan posrohan nami raja nami maka tayo terus ulah-ulah nami son. Sungguh luar biasa peristiwa ini. Dia mengatakan karena kami mau mulai bicara, ini persis seperti dia minta pendapat layaknya dalam bahasa Indonesia disebut ya, untuk menemani pembicaraan ini sebagai sebuah pembicaraan penting antara dua raja, Raja Situmorang dan Raja Panjaitan. Ini sudah mulai bicara. Yang sedang bicara ini adalah Raja Panjaitan dan bertanya, apa sebenarnya yang akan kita mulai? Ini sudah mulai berbalas pantun dengan kata-kata bijak, menyampaikan disebut pinggan panukunan yang ditaruh dalam sebuah piring. Di dalamnya ada beras, juga ada sirih dan uang 100.000 rupiah 4 buah. Itu simbol disampaikan kepada Raja Panjaitan dan sudah diterima. Sekarang giliran Panjaitan meresponnya. Ini adalah peristiwa luar biasa dalam budaya Batak yang mempunyai nilai sangat tinggi baik secara hukum maupun adat. Ya, Panjaitan menerimanya menyatakan dengan ikhlas menerima pinggan. Budaya Batak, pihak keluarga laki-laki manggil Raja Panjaitan dengan Amang Boru. Jadi kata tulang dan Amang Boru itu adalah kata yang paling akrab dalam budaya Batak. Iya, setelah menerima pinggan panukunan tadi yang ada uang 4 masing-masing 100.000 rupiah, Raja Panjaitan mengambil 3 lembar 100 ribuan dan mengembalikan satu 100.000 kepada Situmorang sebagai simbol, menjadi satu simbol satu kata, dan memanggil borunya mengembalikan lagi piring itu sebagai atau pinggan panukunan tadi. Luar biasa. Iya. Jadi pinggan panukunan sudah disampaikan, baliknya adalah pinggan pangalusi. Tadi sudah diumumkan nama pembicara ini, ada 100.000 satu buah itu. Dan sekarang mulai berdialog dan berbicara. Yang mulai bicara adalah Raja Panjaitan dari keluarga perempuan atau pengantin. Dimanapun di muka bumi, kalau ada orang Batak melakukan peristiwa perkawinan adat Batak, ini menjadi pola yang sudah permanen yang selalu dilakonin bersama. Yang selalu disampaikan. Jadi oke Amang Boru, dia malah nakna, dia mau rokna, dia mah hatana, dia mana didokna, di situhun si panganon nak tahabu tuhon di bagua. Tulang nabi Raja Bulun. Iya, ini adalah respon dari Raja Panjaitan. Terima kasih atas makanan dan minumannya, dan sudah sampai dan sekarang bertanya apa sebenarnya maksud dengan makanan tadi dan juga yang sudah disampaikan. Jadi Raja Panjaitan bertanya, apa maksudnya? Sekarang keluarga Raja Situmorang menjawabnya dan kemudian menjelaskan kepada Raja Panjaitan. No pasatami tuhamuna nakin si panganon, mepei raja nami daksia taon, balgadang si pujion, asa hutapan para saran ni leang-leang, oras mamuna majalo ditabana dihamin namang Dori nang sa dinunong jolo pinang manukum matong rajai di sawit na binuan na berumuna doon namin matutu dia malaka na dia mau. Raja Panjaitan ini atau para ini menjelaskan apa maksud tadi menyerahkan kerbau yang telah dipotong dan makanan yang sudah makan bersama. Ini apa maksudnya kepada keluarga Raja Panjaitan?
Dia mengatakan, kami gembira saja, rasa kegembiraan bisa bersama-sama. Kemudian Raja Panjaitan meresponnya, baiklah katanya, karena memang ini sudah kegembiraan bersama. Namun demikian, dia tetap bertanya, pastilah ada tujuan dan maksudnya. Apakah sebenarnya yang ingin mau disampaikan dengan kegembiraan itu? Tolong disampaikan. Lalu keluarga Raja Situmorang Parhatanya menjawabnya lagi dengan kata-kata sangat bijak. Sekarang ia ingin menyampaikan bahwa maksudnya adalah menceritakan bahwa ternyata anaknya dah bertemu dan akhirnya menjadi sebuah keluarga dan diberkati di gereja, sekarang membuat adat. Karena itu dia menyampaikan sebenarnya ini sedang berbicara tentang adat Batak yang dilakoni bersama. Dia menceritakan panjang lebar telah terjadi sebuah peristiwa penting, terbentuknya keluarga baru Situmorang dan Panjaitan. Karena itu Raja Panjaitan, Raja Situmorang melalui Parhatanya sedang bertanya kepada Raja Panjaitan niatnya untuk menyampaikan hatinya atau isi hatinya adalah, dan pada saat inilah disebut Sombanium berkaitan dengan sinamot atau mahar yang harus disampaikan kepada Raja Panjaitan di hadapan masyarakat atau publik yang diundang di tempat ini. Dan disampaikan acaranya adalah acara tentang sehari saja adat ini dan juga tentang ulos. Raja Panjaitan lewat Parhatanya, ya, Dr. Marinus Panjaitan, Ketua Umum Pengumuman Panjaitan Daud Bono Sejabodetabek, ya, bilang pembicaraan ini Panjaitan dan mengerti adat tentang, nah dia bilang sedang bicara sinamot lah hari ini. Sinamot mahida bahilala dagun diton nami ma sinamoto nati amang buru pasahat tamu matok sinamot ni buru nami sedia gudang mahorbona, sedia gudak kudana, sedia gudang masna, sedia gudang waktu nopane pama. Panjaitan menyampaikan bahwa luar biasa kegembiraannya karena ini bicaraan sinamot. Inilah kegembiraan yang luar biasa, kami siap menerima. Sampaikanlah berapa sebenarnya kesinamotnya. Biasanya disimbolkan dengan kerbau, lembu, emas, uang, yang kami ingin tunggu ya untuk disampaikan. Ya. Kemudian Situmorang meresponnya, berterima kasih karena permintaan bicara sinamot diterima Raja Panjaitan. Sekarang ia membujuk Raja Panjaitan bahwa nilai sinamot ini mohon diterima dengan sangat baik, dikumpulkan, dijadikan satu kesatuan. Di situ kerbaunya, di situ emasnya, di situ uangnya, dalam rupiah, diminta dalam bentuk rupiah sajalah begitu, karena tidak mungkin bawa kerbau. Panjaitan pun menerima, baiklah kalau begitu. Kita kerjakan satu hari juga baik. Katakanlah berapa sebenarnya sinamot itu. Ya, tadi sudah disampaikan peristiwa itu. Karena memang panjang sekali, kita melompat ke acara berikutnya setelah menerima sinamot tadi. Itu peristiwa yang luar biasa. Sekarang ini adalah keluarga masing-masing dari Situmorang untuk menanyakan apakah sinamot yang disampaikan tadi bisa diterima. Mereka harus menerima respon dulu dari keluarganya sebelum menyampaikan sinamot itu kepada Raja Panjaitan. Ini adalah peristiwa keluarga Situmorang untuk memberi respon terhadap apa yang sedang diperbicarakan Panjaitan dan Situmorang. Ya Raja Nami,
alatakas suboto hami hamuna netio ni riang-riang di pinggap pasu hula-hula Raja Situmorang pun memastikan kepada seluruh hula-hulanya untuk menyampaikan ini ke Raja Panjaitan. Sekarang dia menyampaikannya. Habang ongkang magabang gabi dala horas do pasinamot nautik gabi dala horas do pasinamot na gudang. Sekarang adalah menyampaikan Somba Uhum Sombani Adat sebesar 100 juta rupiah uang sinamotnya atau maharnya di luar biaya-biaya lain. Jadi yang diserahkan adalah sekali lagi maharnya 100 juta rupiah. Jadi mauleate mamang buru di dokona mang buru sinamot ni Keluarga Raja Panjaitan menerimanya. rupiah tabani suhina pang naupak doa katuduan. Tong ni mate amang buru ade. Nah, Panjaitan sendiri pun tidak boleh langsung mengiyakan. Dia harus bertanya lagi ke borunya atau hula-hulanya, apakah sudah bisa kita terima atau belum ini. Nah, ini keluarga dekat Panjaitan, borunya mengatakan setuju apapun yang diambil oleh Raja Panjaitan dalam kaitan dengan sinamot itu. Ini adalah hula-hula Panjaitan Batubara yang juga merespon setuju dengan nilai sinamot yang disampaikan 100 juta tadi. Jadi ternyata tidak mudah, sinamot itu haruslah diterima semua. Jadi Ini horong hula-hula dari Panjaitan, Batubara, Silalahi, Lumban Raja, Tagau, Siagian dan Marpong menerima dan mengatakan kita terima besarnya sinamot 100 juta itu untuk dilanjutkan acara berikutnya. Raja Situmorang ima taringot di sobani uhum sobani adat nalau pinasatan ni nasida tuhamu pamuron nami Raja Panjaitan jalanunga masih pololuak kamu di akka sinamot nalau si pasaton ni pamuron muna kami sian horong hula-hula do tulang muna dohonon nami ma balitang mapagabe tumudalo sitodoan arimu nama tonggabe, kamu nomor hula nomor boru. Ainung ngajupak kamu hata nama si Pauloluan. Setelah semuanya menyetujui, lalu Raja Panjaitan menyampaikan kepada Raja Situmorang untuk merespon nilai sinamot yang 100 juta ditambah dengan suya pangnaupat dan tuduhan yang lain. Jadi ope atau ngamang buru nunga takas be hami masih pasadan hami namar dongat tubuh songos-songos ninang buru nami songoninak siak korongi hula-hula nami ngai bangido hami akah hatapani royon. Akhirnya nilai mahar atau sinamot 100 juta diterima dengan baik oleh keluarga Panjaitan. Dan sekarang masuki peristiwa yang penting sekali. Suhud besar keluarga Situmorang, keluarga pengantin laki mengantarkan sinamot itu dalam simbol yang ditaruh di dalam piring. Disampaikan lebih dahulu kepada Raja Parhata Panjaitan, dipimpin langsung ibu pengantin lelaki, diterima oleh Panjaitan dengan riang gembira. Ini adalah peristiwa unik dan menarik sekali dalam budaya Batak. Dan ya sudah dihitung 100 juta. Sekarang keluarga Situmorang berjalan menortor naik ke atas panggung menyampaikan kepada orang tua keluarga pengantin perempuan Panjaitan. Beginilah caranya, sudah disampaikan lebih dulu kepada Raja Panjaitan yang menyapa keluarga pengantin perempuan. Inilah sinamotnya. Sekarang keluarga Situmorang dipimpin oleh langsung Ibu Boru Siregar, ibu dari pengantin lelaki, untuk menyampaikan sinamot yang terdiri 100 juta tadi langsung ke atas panggung, diterima oleh keluarga Panjaitan dengan tortor yang riang gembira. Pihak keluarga Panjaitan juga menerima dengan baik sekali. Luar biasa peristiwa adat ini yang turun-temurun dilakonin klan Batak dimanapun mereka berada. Diiringi dengan musik dan Batak. Nih keluarga ibu dari pengantin penerima, Ibu Batubara, Nyonya Panjaitan diterima. Kemudian juga keluarga Panjaitan. Lalu mereka memberi salam kembali ke tempatnya. Luar biasa karena memang jarang sekali suku-suku bangsa yang mempunyai budaya dan adat seperti ini yang terus dilakoni meskipun
jauh dari kampung halaman. Setelah ini, peristiwa ini kemudian adalah yang disebut Panandayon. Panandayon itulah berkenalan, keluarga Situmorang berkenalan dengan keluarga Panjaitan yang biasanya sudah ditentukan siapa yang harus menerima. Nah, ini keluarga dari Situmorang memberi Panandayon dalam bentuk amplop, kemudian keluarga Panjaitan menerimanya. Itu ada beberapa yang sudah disediakan. Nah, Panandayon seperti ini juga berlangsung dari keluarga langsung Situmorang dan Panjaitan kepada hula-hulanya, dan sekarang mereka turun dari panggung untuk menemui hula-hulanya masing-masing untuk membagi atau menyampaikan sinamot tadi kepada tulangnya. Indah sekali peristiwa ini. Semua hadirin dan undangan hampir 1.000 orang menyaksikan peristiwa ini, dan ini sangat hikmat karena memang sinamot itu atau yang kita sebut tadi dengan mahar itu harus disampaikan. Ini juga adalah masih bagian Panandayon dari keluarga Situmorang disampaikan kepada keluarga Panjaitan. Ya. Ini Parhata Situmorang juga menyampaikan kepada Parhata Panjaitan juga. Disono ngata jalo pingga panganas ya namang buruta Raja Situmorang ope tapai nabi mai hudulata roman no pengurus Amplop itu berisi uang yang harus dibagi ke banyak nomor tubuh Panjaitan. Kita lanjutkan, ini adalah peristiwa menyampaikan sebagian dari sinamot tadi kepada hula-hula Panjaitan dan juga Situmorang. Nah, ini terutama kepada hula-hula Situmorang dan Panjaitan. Hula-hula satu latai. Ini adalah Raja Maralam Panjaitan yang mewakili Raja Panjaitan menyampaikan kepada tulangnya tentang sinamot ini. Ya, karena pariban pengantin laki-laki ini adalah marga Siregar, sedangkan dia mengawini marga Panjaitan. Maka Raja Panjaitan ini menyampaikan meskipun ini buru Panjaitan, ini adalah juga burunya atau anaknya. Karena itu yang menyampaikan sinamot yang diterima, yang tadi 100 juga sebagian disampaikan kepada keluarga Siregar. Martitik mahami atong dibaca dari on, mulu hami di jolo, takas mahamu gabi uduran nami. Mulu hamu atong di jolo, takas matong mangutum mahami dia kaulau tuna naik nero. Jadi ope di hamu Raja Siregar. Ini adalah Raja Siregar, tulang pengantin lelaki. Ya, Ito dari ibunya, karena ibunya Buru Siregar. Maka Panjaitan menyampaikan sebagian dari sinamot itu kepada Siregar. Ya, ini Bapak Lamisana Panjaitan bersama Ibu Batubara menyampaikan langsung kepada Siregar. Sebagian dari itu didampingi oleh keluarga dekat Panjaitan, didampingi juga keluarga Situmorang. Ini penghargaan yang luar biasa, talali temali adat itu, dan sekarang mereka bersalaman, terima kasih gitu, karena ya, meskipun ini buru Panjaitan, sementara tulangnya buru Siregar, juga ini adalah burunya sendiri. Setelah selepas itu mereka kembali ke tempatnya, riang gembira. Selepas peristiwa ini, salah satu peristiwa lagi yang penting adalah menyampaikan ulos. Ulos ini juga penting dan menjadi bagian utama dalam sebuah peristiwa adat, dalam perkawinan adat Batak. Ada bermacam ulos dan banyak sekali, tapi di acara Panjaitan, ulosnya sudah dibatasi 11 saja untuk mengingat waktu yang terdekat.
Ulos pertama yang sekarang disampaikan disebut adalah ulos pasamot, yang disampaikan orang tua kandung pengantin perempuan, yaitu Bapak Lamisana Panjaitan dan Nyonya Batubara, kepada besannya, yaitu Ibu Siregar, ya, Nyonya Situmorang. Ini ulos pertama setiap kali dalam perkawinan disampaikan. Ini tanda mereka berbesan dan kemudian bersalaman. Nah, setelah ulos pansamot, ini adalah peristiwa teramat penting bagi kedua pengantin dan ibu bapaknya yang akan menyerahkan ulos hela dan juga sarung. Ini diembaskan lebih dahulu, biasanya tak terbendung air mata, karena inilah saat-saat penting yang bersejarah bagi kedua pengantin dan disaksikan oleh sampai 1.000 orang, baik keluarga Panjaitan maupun keluarga Situmorang. Sebelum disampaikan, dia manortor ini sebagai bentuk penghormatan dia untuk menyatakan ulos ini sebagai simbol. Sekarang Pak Lamisana Panjaitan sedang menyampaikan ulos dan memberikan kata-kata bijak kepada pengantin. Lau mangulasiho buru hasian do tohelaku lasur hatta di dungan itu hatta do kita sian nasebut satu sedarion bui dengan acara merdalan dohot acara nadingkan hayam betuhu song kalak batak songon ni ajaron ni uputa si jul-jul tubuh pasah tahun nai watong ulos hela tu hamu anggia mahe uloson mangulusi to dimuna mangulusi dohot perdadan yang ulumuna sian amat tadi bata perhitir do anggo uloson amat tadi bataro nama masu hamu anggia matutu asiro hani amat tadi bata gabi keluarga na berbahagia mahamu tu pohon putta asanggiat dengga keluarga muna gabi keluarga na dengga situron ya kasudi khususnya di Situmorang do Panjaitan dasoni pe pasahat tayo moloson songon do kono pas sama don kami sah ni suluma satu butian nunga sahay pasahat tayo moloson saya sahak mahamu keluarga tu panggabian sangat pakrasan. Setelah selesai menyampaikan kata-kata bijak perpisahan melepaskan putrinya dan helanya, maka Pak Lamisana Panjaitan dan Ibu Batubara menguloskannya dan diiringi dengan lagu khusus yang disampaikan penyanyi tenar dari Panjaitan, Bung Parlin Panjaitan, yang menciptakan lagu khusus dengan nama judul lagu Pamuli Boru untuk menggambarkan kesedihan sekaligus kegembiraan. Sedih karena harus berpisah, tapi gembira karena telah menjadi sebuah keluarga yang besar. Lagu ini disampaikan sebagai kata-kata penuh berkat dan doa dan harapan supaya keluarga yang pergi ini mendirikan keluarga baru menjadi keluarga yang sehat dan berbahagia. Biasanya keluarga atau orang tua langsung bernyanyi, karena orang Batak suka bernyanyi, menyanyikan lagu langsung kepada putrinya ini sebagai bentuk aspirasinya, ke bentuk respect dia dan kegembiraannya sekaligus harapannya kepada pengantin ini. Ibunya, Ibu Resdiana Batubara, mau tidak mau terpaksa mencium putrinya dengan sangat hikmat, karena inilah kesempatan terakhir. Setelah nanti dia menjadi keluarga, tentu tidak begitu lagi peristiwanya. Iya, Pak Lamisana Panjaitan ternyata memang bernyanyi khusus tuh lagu ini karena dia ingin menyampaikan doanya melalui lagunya ini. Sulit sekali untuk menahan air mata, tidak hanya kedua pengantin dan orang tuanya, umumnya para hadirin juga tak mampu menahan air mata sebagai bentuk kegembiraan yang
luar biasa karena ini peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup kedua pengantin. Selepas pengantin menerima ulos langsung dari kedua orang tuanya, maka ulos-ulos yang lain juga disampaikan, mulai dari ulos pamarai, ulos tu sihuti apang, ulos tu hahani hela, ulos tu ibotona, dan juga ulos tu punguan opus situmorang sipituama boru dot berja Bodetabek. Disinilah kesempatan ulos disampaikan dengan riang gembira. Semua ulos baru akan bisa diberikan setelah sekali lagi ulos yang hela disampaikan oleh orang tua pengantin perempuan. Biasanya ulos ini banyak sekali, bisa sampai ratusan bahkan sampai ribuan ulos tergantung banyaknya yang diundang. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa siapa yang memberi ulos dan siapa yang berurutan berikutnya. Begitu juga dari keluarga Situmorang dengan tamu-tamu dan undangannya. Banyak sekali, dari sekian banyak waktu yang terbuang atau dimakan, maka memberi ulos adalah peristiwa yang juga menyita waktu sangat banyak. Barangkali dalam waktu yang ke depan orang Batak harus memikirkan agar ulos yang disampaikan tidak terlalu banyak sehingga waktu bisa lebih singkat dan tanpa mengurangi makna dari peristiwa budaya itu sendiri. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ya, selepas semua ulos disampaikan dan kemudian marhata sigabe-gabe juga sudah disampaikan, terakhir juga oleh kedua pengantin sebagai puncak acara, maka orang Batak selalu menutup acaranya dengan lagu yang luar biasa, yaitu lagu Otano Batak untuk mengingatkan kampung halamannya. Pemirsa, inilah pesona budaya Nusantara yang berkenaan dengan perkawinan menurut adat Batak dua keluarga Raja Situmorang dengan Raja Panjaitan yang telah berlangsung. Mudah-mudahan memberi informasi dan manfaat bagi kita semua, dan juga mencintai budaya kita, merawat budaya kita, sebab bila kita merawat budaya kita, sesungguhnya kita merawat Indonesia. Sampai jumpa di acara lain Pesona Budaya. Tolong aku, saya mendihong doa Tuhan.
bangsa